kita disuruh sabar ya oleh Allah. Kenapa? Ya ini tadi, karena ada perbedaan. Jenis kelamin, watak, bakat, budaya, pengungkapan bahasa kasih. Dan basicnya lagi An-Nisa 19, Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi sudah wanti-wanti Allah sampaikan pada kita, sabar, sabar. Ya. Istri ini kepengennya suaminya begini gitu kan. Ya, tapi karena tidak dilakukan akhirnya kita nggak suka. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ini guidance ini harus terus dikaji terus gitu. Kita lihat lagi contohnya di rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga kita lihat lagi ijtihad para ulama. Lihat lagi ilmuwan menemukan apa. Nah inilah yang nanti membuat kita punya petunjuk-petunjuk merangkai puzzle dan sabar ini. Sabar bukan diam. Sabar ini bahasa Arab, sabaru yasbiru, artinya menahan. Jadi kalau nggak cocok, kita tahan diri kita untuk tidak melabrak. Tidak melabrak suami, suami tidak melabrak istri, tidak melabrak anak-anak, tidak melabrak mertua, tidak melabrak kakak ipar, adik ipar, dan sebagainya. Ya, jadi disebutnya sabar. Oke? Baik, otak manusia ini ya ada otak besar dan ada otak kecil. Disinilah banyak program-program yang nanti tidak identik antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesepakatannya itu adalah perempuan dan laki-laki memang tidak identik. Kenapa? Allah ciptakan memang otaknya sama, ada otak besar dan ada otak kecil, tapi di dalamnya itu tidak identik. Tapi laki-laki dan perempuan setara untuk apa? Untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan ilmu, untuk menjalani ibadahnya, untuk mendapatkan pahala, bahkan juga setara kalau kita punya khilaf untuk dapat dosa juga, setara juga. Cuman memang tidak identik. Ya, memang sama manusia, tapi tidak identik, terutama program-program yang ada di dalam otak ini. Namun ada satu yang perlu kita pahami bahwa di basic otak ini ada namanya kelenjar pituitary. Disinilah ya tempatnya kecil ya, tapi begitu banyaknya hormon di dalam sini. Ya, kemudian disimpulkan ada yang dinamakan hormon bahagia dan cinta. Kalau nanti dia dibagi-bagi ini macam-macam. Ya, ada hormon juga di situ. Dan di tempat-tempat lain juga ada hormon-hormon yang kalau kita bicara tentang hormon ini berarti kita bicara bagaikan oli atau zat pelumas. Jadi hormon ini zat pelumas yang ada nanti di mesin-mesin tubuh manusia ini. Dan yang paling asik adalah hormon bahagia dan cinta ini, ya. Kalau kita tahu bagaimana cara mengeluarkannya, inilah yang nanti insya Allah pada saat merangkai puzzle-puzzle rumah tangga itu penuh bahagia dan cinta. Walaupun kadang waktu merangkai, keliru tempatnya gitu. Cuman karena ada hormon bahagia dan cinta, tahu juga bagaimana guidance-nya, it's okay. Nah, kita atur ulang lagi seperti itu. Ya. Kemudian dari otak ke badan ada sistem saraf. Ini saya sering kali berulang-ulang cerita, karena rupanya badan kita ini dirangkaikan dengan otak itu dengan sistem saraf yang kayak kabel-kabel. Kabel-kabel utama yang pusat itu ini ada di tulang belakang sampai di ujung tulang tungging kita itu, ya, yang disebutnya ya, sumsum tulang, itu dari rangkaian kabel-kabel. Nanti dari tulang belakang akan keluar lagi kabel-kabel ke seluruh tubuh kita, ya, wajah, leher, dan sebagainya. Kerjanya kayak apa? Ini sangat kompleks kerjanya, sangat detail. Ini kalau bicara tentang sistem saraf ini, ya bisa makan 2 tahun, ini 4 semester. Tapi supaya gampang pendekatannya, saya bilang mau cerita bahwa sistem saraf ini dia punya kerja, fungsinya ini analoginya kayak kabel listrik. Jalan listrik di sini. Apa yang jalan? Yang jalan adalah pesan di seluruh otak. Baik pesan ilmu-ilmu yang kita dapati sejak kecil sampai sekarang, nasihat-nasihat ini di depan, dia jalan, pelajaran-pelajaran ini nanti dia jalan di badan, membentuk perangai, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Dan bukan hanya ilmu, nasihat, dan ya
pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, ada lagi di daerah ya belakang otak atau tengah di sini, itu yang disebut watak. Watak, bakat. Nah, ini juga jalan sehingga membentuk perangai. Nah, suami istri ini wataknya dia karena mitra yang terbalik, maka kadang bertolak belakang. Satu sisi tolak belakang, ada yang dua-dua sisinya tolak belakang. Bakat juga beda. Bakat ini nanti menentukan hobi dan menentukan passion. Ini kadang suami istri ya bakatnya ada yang nggak sama persis. Makanya satu senang olahraga, satu senang bertanam, satu senang musik, satu nggak senang gitu ya. Makanya disinilah ilmu berperan untuk kita menjembatani perbedaan-perbedaan ini sehingga ya tidak terlalu ekstrim. Kalau kita nggak ngerti, maka perangai kita ini akan terus ya, menyerang atau bertolak belakang dengan pasangan tadi. Dan akhirnya bubar jalan lagi puzzle-puzzle itu, rangkaiannya. Terus apa lagi? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dirasakan lewat lidah, apa yang disentuh, apa yang menyentuh, itu juga pesannya jalan di badan. Jadi untuk kita nih umat Islam, makanya mengapa senantiasa Allah minta kita melakukan kegiatan didahului dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar kalimat basmalah ini jalan di sistem saraf kita. Dengan kecepatan yang luar biasa ya. Ada namanya neuron sensorik itu 240 km per jam. Jadi ucapan ini ke otak 240 km per jam. Dari otak pesan jalan lagi ke badan 320 km per jam. Ya. Jadi pada saat kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim, hormon ya kasih sayang itu keluar lewat pituitari, masuk pembuluh darah, dia jalannya pelan. Ya, tidak terlalu cepat sistem saraf. Nanti masuk ke jantung, makanya jantung terasa itu deg-degannya itu. Ya, hanya melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya pada saat kita basmalah itu diminta untuk tumak nina gitu, pelan-pelan ngomongnya. Karena kalau terburu-buru, ya kadang lafaznya nanti berubah. Semua gitu, jadi aneh kan, nggak sesuai. Dan tidak akan memicu hormon di kelenjar pituitari. Jadi apa yang kita lafazkan selama ini, teman-teman lafazkan pada saat zikrullah, pada saat sholat, semua lafaz doa pada saat takbiratul ihram sampai salam itu jalan di badan. Jalan di badan. Cuman ada yang buru-buru melafazkannya, ada yang tumak nina pelan-pelan melafazkannya sambil membayangkan dia jalan. Itu nanti berbedanya apa? Kadar hormon yang keluar. Ada orang terburu-buru, marah hormonnya nggak keluar. Makanya walaupun sudah doa sepanjang ya doa yang bermenit-menit itu nggak terasa apa-apa karena terlalu terburu-buru dan juga tidak menggunakan ya semua fungsi otak. Karena ada cara juga untuk menggunakan semua fungsi otak. Terus kalau pakai bahasa biasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa masing-masing negara, apa yang terjadi? Dia juga jalan. Maka untuk kita nih menjembatani kita punya perbedaan dan agar kita kasih sayang terus saja keluar, kalimat-kalimat ya seperti saya sayang dan cinta pada suamiku dan anak-anakku. Ini kalimat ini juga mengeluarkan hormon cinta dan bahagia tersebut. Walaupun ini tidak diucapkan kepada pasangan kita ngomong aja sendiri. Atau paling tidak biasanya kalau saya ya pas lagi tidur gitu ya, lihat suami sudah tertidur, saya lihat wajahnya walaupun sudah mulai masuk 60 tahun gitu. Saya bilang ya Allah, saya sayang dan cinta pada suamiku ini ya Allah. Dan sebut namanya tuh. Priyanto, wais. Tapi karena Priyanto banyak di Indonesia, maka harus sebut lengkap Priyanto Sismadi. Kalau Mas Sanggi Raksagati kayaknya jarang nama itu. Ya, jadi kalau Mbak Andra sebut Sanggi Raksagati itu udah langsung Mas Sanggi ya. Itu memang dia nggak dengar. Tapi keuntungan pertama adalah diri kita.
Dia jalan kalimat ini, kemudian keluarlah hormon bahagia, masuk ke jantung, jantung memompa untuk seluruh tubuh, maka tubuh ini yang tadinya capek, penat, dan sebagainya, perlahan-lahan itu sirna atau perlahan-lahan itu berkurang. Karena hormon ini kerjasama terus dia jalan. Makanya perlu dialog, inner dialog itu setiap melihat anak, walaupun dari punggungnya kita lihat. Ya Allah, terima kasih anakku sehat ya Allah. Terima kasih suamiku ada di dekatku ya Allah, misalnya. Ya. Dialah jembatan surgaku ya Allah. Itu jadi walaupun bedanya sangat beda antara watak beda, budaya beda, laki perempuan beda, ya pengungkapan bahasa kasihnya beda, cuman karena kita lafazkan kalimat-kalimat indah ini, maka hormon inilah yang menyatukannya. Ya, nah ini penting banget. Simple banget loh, padahal selama ini bisa diucapkan. Bahkan mungkin kalau di Norwegia, mungkin melafazkan ke pasangannya, aku cinta padamu, itu mudah kan? Kalau di Indonesia susah loh, masih susah. Nggak tahu ya kalau di luar negeri kayaknya. Kalau di Jerman bisa Mbak Uli? Saya sayang padamu gitu, suami ngomong gitu bisa Mbak Uli? Oh kan, mantap kan, Masya Allah. Ya. Tambah lagi, lillahi ta'ala. Oh, itu lebih power lagi, Masya Allah. Ya. Baik, walaisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini sering banget ini saya ya sosialisasikan, walaupun ini tidak satu ayat, itu cuma 1/4 ayat, tapi penelitiannya, risetnya ini membenarkan ayat surat Ali Imran ayat 36 ini. Dan banyak sekali. Memang hari ini saya tidak terlalu menjelaskan tentang laki-laki perempuan karena sudah sering banget ada di seminar-seminar lainnya ya. Tapi saya mau ingatkan bahwa memang kita beda. Yang berikutnya mau kita agak detail sekarang. Ini masalah watak. Watak ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan dasarnya. Di watak ini memang ada sejak kita di dalam rahim seorang ibu. Makanya dikatakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran kita, tingkah laku, budi pekerti, atau disebut juga tabiat. Bahasa Arab itu tabiat. Basicnya apa? Di Al-Isra 84, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kalau bahasa dari genetika ini ya, kita nih membawa gen masing-masing, dan gen itu ya ada di dalam DNA ada di dalam kromosom. Jadi kita masing-masing ini ya ada pembawaannya. Jadi ibarat ya setiap orang itu unik katanya ya, kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri ya. Ibarat jenis batu, jenisnya tidak berubah, tapi bentuk batu bisa diubah. Ya, inilah kalau kita bicara watak, dan watak itu ternyata bawaan, genetik. Ya. Jadi ciri khas watak ini diturunkan melalui genetik. Ini ada satu kromosom. Kalau kita belajar tentang kromosom, ya kalau Bapak Ibu teman-teman ingat belajar biologi dulu ya. Kalau disebut kromosom XX, berarti ini kromosom seksnya perempuan. XY ini laki-laki. Kok bisa disebut XX? Karena bentuknya gini kayak X memang. Ya, kromosom seks ya, karena kromosom yang lain-lain ada ini. Kalau perempuan kromosom seksnya itu ada bentuk 2 seperti ini, makanya disebut XX. Laki-laki ini ada X kayak gini dan ada 1 kayak gini. Ilmuwan tadinya bingung ini mau disebut apa ya, cuman ya ini karena sudah disebut X ya sudah kita bilang aja Y. Walaupun nggak iye banget, tapi ya udah kita bilang iye gitu. Di dalamnya ini dia ada tali-tali kromosom, ada DNA, nah di dalam DNA ada gen. Dan ini di sini isinya bukan dari ayah ibu kita saja, tetapi leluhur kita 7 ke atas.
Bukan hanya bentuk wajah, bentuk kulit, bentuk rambut, bentuk tinggi badan dan sebagainya, tapi juga masuk di sini bentuk watak. Bahkan mungkin juga ya, kalau ada orang misalnya merasa, aduh saya genetik nih asma saya gitu ya. Nah itu juga dibawa di dalam kromosom ini gitu. Hipertensi misalnya, saya turunan hipertensi, sebenarnya bukan hipertensi yang menurun, tetapi jenis pembuluh darahnya yang lebih kaku itu yang menurun dari genetika. Tapi kalau misalnya ya pola makan baik, pola hidup baik, maka ya nggak jadi hipertensi juga walaupun pembuluh darahnya kaku gitu. Diabetes juga begitu, mungkin pankreasnya secara genetik produksi insulinnya memang tidak sebanyak yang standar gitu. Cuman kalau pola makan, pola hidup, lifestyle-nya ya sangat-sangat oke gitu ya, nggak semuanya kebablasan, nggak berlebihan, maka hormon insulinnya tetap cukup. Itu semua dibawa oleh kromosom ini, termasuk watak tadi, dan juga bakat. Pendekatan sekarang yang populer itu adalah dari Florence Littauer. Ini bukunya banyak, kalau di Indonesia bentuknya kayak gini, ya. Di luar negeri juga banyak sekali. Ya, saya juga sudah baca semuanya ini, maka kayak gini nih pendekatannya. Walaupun sebetulnya secara keilmuan, ya personality atau watak atau kepribadian itu ranahnya teman psikolog. Secara keilmuan, tetapi karena kita dituntut untuk cepat menjembatani perbedaan-perbedaan, maka kita disuruh cepat juga belajar secara populer. Saya katakan secara populer, yang simple. Jadi teman-teman hari ini juga kita mendeteksi watak masing-masing secara populer. Bila nanti bingung dan sakit berlanjut kebingungannya, silakan hubungi teman-teman psikolog gitu. Ya, nah ini kita bikin kesepakatan dulu, kalau enggak nanti bingung sendiri. Baik, sebetulnya mendeteksi watak juga bisa pakai alat yang namanya foto aura ini. Ya. Mungkin di Norwegia tentu ada, ya. Kalau di Indonesia juga ada, tapi memang tidak banyak. Ya. Tempat kami ada di klinik Sunter ada ini, dan biasanya terteranya gitu atau tertangkapnya gini. Jadi ada badan selulernya, terus ada badan bioplasmiknya. Ya. Warna yang semburat biru, kehijauan, keunguan ini biasanya orang bilang sebutnya introvert. Ya, watak yang introvert. Warna yang lebih colornya orange ke merah atau ke kuning, ini extrovert. Nanti ada lagi tuh watak satu lagi ambivert, nah itu bisa antara kuning hijau kayak gitu. Ya, atau merah kebiruan itu ambivert. Jadi terdeteksinya lewat foto aura ini lewat monitor kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu otak manusia dari atas. Ini hidung kita ya. Ini otak besar nih. Dia terbelah dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Jadi kalau dari atas otak kita kayak gini, ada apa sih di dalamnya? Di dalamnya itu terutama bagian tengah di sini yang kita sebut parietalis. Ya. Saya kasih lihat gambarnya dari samping kiri ya. Warna kuning ini. Nah, disinilah ada program-program watak dan bakat itu. Di sini. Atau bahkan disebutnya inilah yang program bawaan tuh di sini. Ada watak pembawaan dan juga ada bakat di sini. Bentuk programnya kayak apa, Bu Aisyah? Programnya itu terbentuk ya, bentuknya itu dalam sel-sel neuron ini atau sel otak nih, neuron kayak gini. Mohon maaf, mohon izin. Saya kasih lihat gambarnya. Nanti di sini nih, ini neuron kita di lobus parietalis sudah ada data-datanya ya dari Allah. Kenapa? Karena genetik tadi. Ya, genetik dari leluhur kita. Sudah ada data-datanya. Ya, sudah ada sistem juga. Tinggal kita akses. Tinggal kita sambung-sambungkan. Demikian juga bakat. Maka sebetulnya kita lahir itu sudah membawa watak dan bakat. Tinggal kita akses gitu. Cuman kalau bakat ini tentu lebih spesifik lagi ya, karena kita bicara bakat satu saat nanti kita bicara bakat. Hari ini kita watak dulu, karena watak saja ini cukup panjang ceritanya. Nah di sini.
Kalau yang isi otak manusia itu dilambangkan seperti kertas, kemudian orang tuanya yang mewarnai, yang bagian mana Bu Aisyah? Yang ini, lobus frontalis, terutama yang di depan sekali, persis di belakang dahi. Kita sering sebutnya prefrontal cortex. Mungkin tidak usah dihafal, tapi tahu aja, oh di depan gitu. Dia sistem sudah ada, data-data yang belum ada. Itulah kita belajar. Lewat mana? Lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat pengucapan, lewat penghiduan. Kita bisa membedakan ya bau wangi dan yang terasi gitu ya. Kemudian peda, ikan peda gitu ya, atau apa saja itu bisa ditangkap oleh hidung juga gitu. Pengecapan juga manis, asin. Ucapan juga, penglihatan itu nanti ditangkap oleh indera, termasuk tadi ya perabaan, itu dibawa sistem saraf lagi masuk ke sini gitu. Nah, itulah nanti terisi neuron ini dengan data-data. Berkaitan dengan watak, kita tuh ada watak bawaan, tapi karena kita lahir, kemudian kita lihat kanan kiri kita, lihat ibu kita, lihat ayah kita, ya, atau lihat teman kita, atau pada saat sudah berkeluarga lihat suami, maka ada pembelajaran yang ditangkap oleh mata dan pendengaran dan yang kita rasa dari orang-orang sekeliling itu nanti masuk di lobus frontalis sini. Sehingga kita seolah-olah merasa, ya, kalau nanti tes watak ya, tes watak, kok aku wataknya semuanya ada ya? Itu betul. Namun watak yang asli itu yang kita sebut watak pembawaan, dia sudah ada dari sananya, berarti dia lebih kuat. Adapun yang masuk di sini, ini namanya watak pembelajaran. Karena kita belajar, karena bersama-sama terus suami misalnya, bersama-sama teman yang sebetulnya watak pembawaannya berbeda. Tapi karena kita tangkap mata kita, telinga kita, ya sentuhan kulitnya, dia masuk di sini. Jadi seolah-olah kita belajar watak orang lain itu. Nah, ini di sini. Sehingga seringnya nih usia kita nih yang sudah 30 tahun ke atas, pada saat nanti tes watak merasa, saya kok ada 4-4-nya ya? Atau kok saya senang 4-4-nya ya? Tentu saja karena 2 watak pembawaan dan 2 watak pembelajaran. Ini perlu saya kasih tahu dari awal supaya nanti pada saat tes watak ini ya lebih paham. Bu Aisyah, kita kan nggak pernah belajar watak. Kok bisa ya dapat pasangan tuh yang berbeda wataknya? Satu sisi kah atau 2 sisi? Nah itu kerennya itu. Pada saat mulai kita berniat untuk ya Allah pertemukan jodohku, maka watak bawaan kita dia terakses, dia nyala. Dan kemudian ya di dalam otak ini karena ada listriknya, maka dia membentuk gelombang. Nah ini dia. Sehingga program watak seseorang mencari watak soulmate-nya lewat vibrasi gelombang di otak. Dan kita tahu tubuh kita ini bisa menarik. Karena dia ada magnetnya di tubuh kita nih. Kenapa? Karena ada sel darah merah, di situ ada zat besi, ada magnesium. Karena jalan terus itu ya mineral di dalam tubuh kita, istilahnya terpolarisasi, makanya jadi magnet itu. Itulah kita pada saat kita pencarian jodoh karena kita sudah niatkan tadi, maka ini nyala ini dan ditariklah ya watak jodoh yang berseberangan tadi. Tapi dalam konsep jodoh masih bisa kita memilih. Mau dapat orang Jawa kah misalnya, seperti saya ini, saya orang Bugis, ya waktu kecil nggak tahu kenapa saya bilang pokoknya saya mau nikahnya sama orang Jawa gitu. Nah itu boleh memilih. Tapi yang ditariknya itu senantiasa adalah watak yang bertolak belakang dengan watak saya. Karena mulai nih tarik-tarikan gitu. Inilah makanya belum belajar watak, tetapi secara fitrah, secara alami, maka watak suami istri itu soulmate, lahan jiwa. Kemudian ya di dalam program neuron di otak ini kan tadi saya sudah sampaikan ada sistem, ada data-data ya, tapi belum terakses. Dia masih bentuknya belum tersambung-sambung gitu. Maka dari kecil, di mana pada saat kita ngomong sama diri sendiri, aku kok kayak gini ya, aku kok seneng banget ya apa-apa, aku ya harus susunnya rapi, teratur ya gitu.
Pada saat kita ngomong kayak gitu, maka ada watak yang memang bawaan yang membuat hasrat untuk melakukan, mengatur dengan detail. Dia nyala, listriknya nyala, bahkan tersambung. Dan kalau kita ulang-ulang lagi, makin kuat sambungannya. Maka program yang ada di otak itu terakses, tersambung, dan dia jalan di tulang belakang tadi, membentuk perangai atau membentuk perilaku. Ya jalan. Cara duduk, cara bicara, cara pakai baju, ya, mimik wajah dan sebagainya, itu ya terlihat. Itulah makanya mengapa kita bisa mendeteksi watak seseorang, karena terlihat semuanya. Program yang di sini nyala, dia jalan di badan. Nah, ini yang makanya jangan heran kalau ada orang, kok dia bisa baca watak saya? Itu mudah, asal sudah tahu konsepnya. Kemudian lagi, di dalam konsep watak itu, ya, Allah sampaikan di dalam Asy-Syams ayat 8-9, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dalam ilmu neuroscience, jiwa itu adalah disimpannya di otak. Kalau Allah mengilhamkan otak itu jalan kefasikan dan ketakwaan, inilah yang bahasa dari psikologi kepribadian adalah ya Tuhan memberikan kelemahan dan kekuatan di jenis watak yang ada di jiwa itu. Namun kemudian ya Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dalam artian mensucikan itu tadi belajar, cari tahu ya, apa kefasikan yang ada di otak kita, apa ketakwaan, perkuat ketakwaan, kefasikan kita atasi, itu dalam rangka ya mensucikan jiwa. Kemudian kalau kita bicara lagi ya, satu lagi tadi karena ada perbedaan ya, bahasa kasih sayang. Apa sih ini bahasa kasih sayang? Bahasa kasih sayang adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata ini dipengaruhi oleh watak bawaan. Ada orang waktu mengungkapkan kasih sayang itu dia memuji istrinya. Tapi istrinya karena wataknya beda, dia merasa nggak terlalu senang dipuji. Akhirnya disebut, lebay banget sih lo muji-muji mulu. Gitu. Karena ungkapan kasih sayang yang diharapkan oleh istri bukan yang pujian. Mungkin ada hal yang lain gitu. Pelayanan kah? Atau hadiah gitu ya. Jadi orang waktu mengungkapkan kasih sayang itu nggak selamanya ya istri-istri dipuji senang, nggak selamanya. Tergantung wataknya. Nggak selamanya juga istri-istri itu dikasih hadiah senang banget. Memang senang tapi nggak senang banget. Nggak selamanya. Gitu. Nggak selamanya juga ya istri-istri itu senang dipeluk, nggak selamanya. Senang dipeluk tapi nggak selamanya senang banget dipeluk. Itu karena berbeda watak dan berbeda pengungkapan kasih sayangnya atau bahasa cintanya. Jadi ada konsep juga seperti ini. Dalam rangka ini juga ya untuk menstimulasi hormon bahagia ini itu dengan kasih sayang, dengan bahasa kasih sayang tadi. Dengan bahasa kasihnya gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kita tahu bagaimana sih yang efektif ini. Karena kadang-kadang banyak istri mengatakan gini, suami saya sebetulnya baik sih, tapi nggak tahu ya apa yang kurang gitu. Ternyata pengungkapan kasih sayangnya yang kurang, yang berbeda. Jadi menurut istri kurang gitu. Suami juga cerita sama temennya, istri gue baik loh sebetulnya, baik banget. Cuman nggak tahu apa yang kayaknya kurang pas ya gitu. Itu biasanya ya momoknya itu adalah pengungkapan bahasa kasih sayang tadi. Dan ini juga basicnya ada. Ya, di mana Ar-Rum 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Artinya apa? Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulit. Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Jadi berlain-lainan bahasamu dan warna kulit ini bukan hanya negara, bukan hanya antar daerah, ya, tapi memang suami istri itu bahasanya memang beda. Selain memang bahasa daerahnya beda, kalau dia menikah antar beda negara ya beda negara, warna kulitnya beda, tapi juga ternyata bahasa mengungkapkan kasih sayangnya beda. Ya, ini dia. Ya, jadi basicnya semua ada, makanya luar biasa ini Islam. Ya, namun memang butuh kesungguhan untuk meriset. Ya. Hanya sekali lagi meriset ini mahal kan, makanya buat orang-orang ilmuwan walaupun berbeda agama, tapi pada saat dia niat untuk meriset atau mengobserv tentang manusia, itu Tuhan kasih petunjuk. Dan kita yang paling beruntung kita, udah nggak keluar duit, udah apa kita ambil hasil riset teman. Oh ya Allah, ternyata ini dijelaskan oleh riset, ayat-ayat. Baik, sekarang kita masuk dulu ke watak. Watak terbagi 3 besar, introvert, extrovert, dan ambivert. Ambivert ini terbagi dia kombinasi antara introvert dan extrovert. Ya. Introvert ciri gampangnya gini, ya. Lebih memilih ada di tempat sepi. Kalau dalam seminggu hasratnya pengen 6 hari lebih tempat sepi lah. Oh, itu kemungkinan besar Anda yang berwatak introvert. Ada orang juga ya lebih semangat ketemu orang baru atau ketemu orang banyak. Itu kemungkinan besar Anda yang ekstrovert. Tapi ada satu lagi yang sebutnya ambivert, separuh-separuh nih. Ya. Tergantung sikon. Kadang mau tempat sepi, kadang kepengen ketemu orang baru. Ini namanya ambivert. Semuanya baik, semuanya oke, semuanya very good. Kemudian apa lagi? Introvert lagi lebih produktif di tempat tertutup. Jadi orang introvert ini kalau di rumah, terutama ini lagi pandemik kayak gini dan harus lebih sering di rumah, orang introvert itu sebetulnya senang dia. Karena banyak yang bisa dikerjakan. Baik laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak yang senang belajar daring atau belajar dari kamarnya, dia lebih senang memilih itu, dia mungkin introvert. Kemudian ekstrovert adalah lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Jadi buat orang yang ekstrovert ini, pandemik dan harus lockdown inilah yang mulai, dia udah mulai cepat bosan lah, mulai ya rasanya terhambat ini saya produktivitas saya. Inilah ekstrovert, termasuk anak-anak yang kepengennya sekolah aja ya pergi dari rumah, itu biasanya dia yang watak ekstrovert. Ada lagi ambivert ini dia bisa keduanya, kadang mau di rumah, kadang mau di luar, kadang mau di rumah, kadang mau di luar. Tergantung mood kalau ambivert ini. Kemudian ya kita perdalam lagi, introvert, extrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi orang introvert itu lagi sendirian tuh malah dia oke, malah dia power. Pas sakit dia sendirian, nggak ditengok, nggak apa, malah dia pulih gitu. Itu introvert. Kalau extrovert lain, dia terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ada orang sakit, kalau dia keluar rumah sehat. Itu ekstrovert. Cuman kalau kita nggak ngerti, pasangan akan mencela nih pasangan yang ekstrovert. Di rumah aja sakit, pas ketemu teman aja sehat loh. Itu ada kayak gitu tuh. Kalau nggak ngerti. Ya. Saya termasuk ini. Terus terang saya termasuk, suami saya soalnya ekstrovert. Jadi ya kalau di rumah aja sakit tuh. Pas keluar aja, nggak sakit. Sampai rumah sakit lagi. Makanya saya pikir biarin deh nggak apa-apa keluar. Daripada di rumah sakit kan gitu. Ya. Kalau ambivert lain, ambivert ini separuh-separuh ya. Ini sama ini ya, tergantung situasi kondisi. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, wah ini enak banget nih. Yang introvert, makanya introvert ini apalagi lagi era digital kayak gini, yang bisa DIY gitu ya, do it yourself, tutorialnya banyak di YouTube, di IG, di Google, very happy nih, bisa bikin apa-apa aja nih. Ya, sebelum pandemik belum pandai masak, pas pandemik jago masak. Ya, bisa bikin ngatur rumah, bisa bikin mengatur lemari dan sebagainya, bahkan bisa potong rambut anaknya gara-gara bekerja sendiri. Orang introvert jago banget ya.
Walaupun memang digital ini membuat kita kan ya kemungkinan belajar sendiri, tapi yang introvert lebih asik lagi. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Makanya lebih senang rame-rame. Inilah anak-anak yang ekstrovert ini ya, ini mulai kasihan nih. Tapi ya disiasati oleh mereka dengan menggunakan satu gadget lagi untuk bisa chatting sama temennya. Ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Pokoknya kalau ambivert tergantung mood. Lagi mau sendiri-sendiri, ayo, mau yang rame-rame, ayo, ini ambivert. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ya, kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Dia langsung, apa yang pikirin diomongin. Gitu. Ya. Ambivert bisa lebih banyak berpikir dan bisa lebih banyak bicara. Ambivert. Introvert cenderung lebih pendiam. Pendiamnya itu secara verbal ya. Otaknya nggak diam. Otaknya mikir. Gitu. Otaknya mengamati. Itu introvert. Kalau ekstrovert lah ini yang sering disebut ceplas-ceplos. Apa adanya ya. Apa yang terlintas di otaknya langsung diomongin ya. Bajumu tuh rusak tuh misalnya tuh. Kancingnya nggak bener gitu kalau orang ekstrovert. Kalau orang introvert dia mikir dulu, kayaknya kancingnya nggak bener tuh, kayaknya kancingnya miring tuh, ya belum sempat disampaikan orangnya pergi. Itu introvert gitu. Kalau ambivert sekali lagi dia kadang mau ceplas-ceplos pada situasi tertentu, kadang ya dia diam aja juga, ya karena namanya dia perpaduan antara introvert dan ekstrovert. Mas Sanggi kira-kira dari penjelasan ini yang mana, Mas? Punten ini karena jadi moderator saya boleh tanya ya buat percontohan ya, introvert kah, ekstrovert kah, atau yang ambivert? Mic-nya mungkin masih termute Mas Sanggi, nggak bisa ya. Oh mungkin host boleh bantu dibukakan ya, biasanya terkunci, terlockdown ya. Jadi kita bisa ya mendeteksi dulu kita wataknya yang mana nih, karena ada dia terbagi 3 besar dulu, introvert, ekstrovert atau ambivert. Nanti ini pun introvert nanti terbagi 2 lagi, ekstrovert terbagi 2 lagi, ambivert terbagi 2 lagi. Hari ini karena bicara tentang perbedaan, sayang rasanya kalau kita tidak mendalami tentang introvert yang terbagi-bagi, ambivert dan ekstrovert ini. Enggak, Mas Sanggi, yang mana kira-kira? Ada yang introvert, ekstrovert atau ambivert? Saya kayaknya tergantung situasi sih. Ambivert ya, kayaknya. Ya ambivert ya. Ya kadang bisa sendiri, kadang bisa. Dari dulu begitu, dari kecil. Iya, kebetulan kata ibu saya juga kalau waktu kecil justru lebih ke introvert, mengamati orang gitu. Tapi kalau di dalam situasi yang nyaman, jadi mulai talkatif gitu, mulai nyaman ya, baru mulai talkatif. Kalau ketemu orang yang udah sangat dikenal ya. Betul. Nah, bisa jadi mungkin introvert ya, tapi karena mungkin sudah mulai belajar, makanya terasa ada ambivertnya kan gitu. Karena tadi kan kita sudah bagi ya, watak bawaan dan watak pembelajaran. Tapi bisa mungkin juga karena merasa introvert, jadi waktu SMA dan kuliah mengikuti ekskul yang memaksa saya mulai ekstrovert seperti teater atau hal-hal yang seperti itu mungkin. Ya, itu makanya pembelajaran namanya. Jadi introvert watak dasarnya, kemudian karena belajar mencoba untuk agak ekstrovert, makanya jadi terasa ambivertnya gitu, separuh-separuh. Ya, nah sekarang kita dalamkan lagi, karena ini semua kan dia terbagi lagi ya. Jadi gini, punten Mas Sanggi ini karya jadikan contoh, nggak apa-apa ya? Ya, Sanggi ya. Jadi kalau ya kita detil lagi, sebetulnya tes watak itu banyak sekali, ada yang sangat detil sekali, ada yang juga butuh waktu setengah jam, ada yang butuh waktu 1 jam dan sebagainya. Tapi kalau di seminar umum seperti ini, saya biasanya memberikan tes watak yang sangat simpel tuh tadi. Ya, nah ini seandainya kalau dulu banget ya, Mas Sanggi waktu dulu banget nih, waktu masih kecil ya, misalnya TK gitu, diajak main teater, kira-kira pilihnya yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang mana? Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Kalau ini waktu TK misalnya, waktu diajak TK teater. Mungkin penulis skenario kali, mungkin. Oke, penulis skenario ya. Iya. Itu betul banget ya. Baik, kemudian kalau disuruh pilihan kedua yang mana?
Sutradara mungkin. Oke, ya. Jadi penulis skenario dan mendelegasi tugas ke orang berani waktu TK misalnya. Berani banget kayaknya. Jadi ini ya, kamu jadi ini ya, gitu ya. Yeah. Oke, sip. Ya, nah ini kenapa saya tanya waktu TK? Karena kalau memilih peran ini di usia kita semakin muda, ya itu kecenderungan presentasi ya untuk watak bawaannya lebih tepat, akuratnya lebih tepat. Dibanding kalau kita tanyanya, kalau sekarang misalnya di usia kita yang udah tua, apalagi saya gini udah tua, kamu misalnya ya di usia udah sebegini ada teater pilih mana, itu kadang-kadang ada satu pasti yang keluar dari watak bawaan. Makanya teknik ini kita tanya kalau kamu waktu kecil gitu, karena watak itu kan bawaan dari lahir ya Mas. Jadi sejak lahir itu udah ada, makanya kalau kita udah tahu konsep ini, waktu lihat anak bayi aja udah tahu ini wataknya ini, wataknya ini, wataknya ini udah tahu gitu. Nah, namun karena ini tes cepat, akuratnya memang tidak juga 95% ke atas, tetapi baru 80-85% karena tes cepat. Tapi cukup oke kok 80-85%. Nanti kita lihat penjelasannya. Ya. Tadi Mas Sagi pilih pilihan pertama penulis skenario, ya. Tadi juga pilih introvert. Itu sebetulnya secara pilihan antara introvert tadi dengan penulis skenario itu sudah tepat banget. Tinggal kombinasinya. Kombinasinya tadi pilih sutradara. Ya. Kalau memang pilihnya sutradara itu berarti dari kecil ambivert. Tapi kalau pilihnya penonton itu berarti dari kecil introvert. Ya, karena kombinasi wataknya ini. Jadi setiap orang itu ada dua jenisnya. Oke. Sekarang kita bahas yang pilih penonton dulu boleh ya, teman-teman barangkali yang pilih penonton. Biasanya istilah di penonton di bahasa psikologi kepribadian kalau pakai istilah plekma atau plekmatis, ya ini adalah istilah lama, penamaan watak yang lama sekali. Sejak dari Hippocrates ini. Ini penemuan Hippocrates nih, Mas Sanggi, istilah plekmatis ini. Ya, jadi menghargai penemuannya Hippocrates. Bayangkan Hippocrates itu menemukan teori watak itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, jadi orang yang pilih penonton dikategorikan plekmatis. Ya, kemungkinan besar di otaknya program otaknya hasratnya damai. Dan ciri khasnya dia punya ciri khas adalah pengamat. Senang mengamati. Senang ngamatin. Ya, ada orang yang memang senang mengamati apa-apa diamati gitu. Saya termasuk yang plekmatis. Saya termasuk penonton. Saya senang mengamati seseorang, kemudian saya bertanya di dalam pengamatan itu gitu. Ya. Dan ciri khas penonton ini gampang banget ya. Penonton ini ada kekuatan, ada kelemahannya ya. Dan paling sering kalau ditanya selalu jawabnya ya, apalagi untuk makan, mau makan apa, jawabnya selalu terserah. Terserah gitu. Terserah. Nah, ini ada yang pilih penonton tadi ya seperti ini kah barangkali? Ya, terserah. Coba deh Mbak Cindil misalnya ajak Bu Isa makan. Tanya, Bu Isa mau makan apa? Pasti jawabnya terserah. Walaupun Bu Isa bisa loh bilang, Mbak aku mau steak dong gitu. Tapi selalu bilang terserah gitu. Ya, karena penonton ini atau orang plekmatis, orang damai. Ya. Dia terlalu banyak bersyukur ya. Dalam hati orang plekmatis, alhamdulillah untung ditraktir. Udah ditraktir milih. Itu makanya istilahnya terserah. Jadi kalau punya anak, dikit-dikit terserah bunda, terserah ayah, terserah. Ayolah kakak dong yang ambil keputusan, terserahlah bunda aja lah yang ambil keputusan sama kakak. Itu biasanya anak plekmatis. Dan orang plekmatis ini jarang sekali marah. Jarang marah. Siapa yang pilih penonton tuh? Jarang sekali marah. Tapi kalau udah sekalinya marah, nyeremin deh. Justru itu karena jarang sekali marah, energinya habis untuk handle feeling. Sehingga cepat lelah. Makanya ya dia mudah tidur. Mudah istirahat. Orang yang plekmatis itu harus tahu dirinya bahwa oke, aku harus istirahat. Sebisa-bisanya ya, kan ada orang bilang jangan libur dong lo, enggak, gue harus libur. Ya, istirahat.
Dan enaknya orang pragmatis, di mana aja bisa tidur. Di kursi ya tidur, di mobil ya tidur, lele sedikit ada angin-angin sedikit tidur, di pantai itu tadi kan di pasir itu juga bisa tidur gitu ya, sambil senderan di mana pun bisa tidur gitu, enak banget. Ya. Dan butuh tidur agak lama memang. Ini orang pragmatis. Kenapa? Energinya habis untuk handle perasaannya, untuk senantiasa damai. Karena tadi hasratnya damai. Ya, ini orang pragmatis. Tadi kita juga belajar bahwa dia ada kekuatan. Pragmatis juga ada kekuatan. Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris. Dan orang yang kuat mengerjakan hal-hal yang monoton. Ini orang pragmatis. Orang yang selalu dicari orang, tempat orang curhat. Nah, itu orang pragmatis. Tapi juga tadi ada jalan kefasikannya, ada kelemahannya. Di otaknya ada kelemahannya. Apa dia? Suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, nggak punya motivasi, dan cenderung orang bilang penakut. Gitu. Saya aslinya penakut, tapi bayangkan sudah 23 tahun ditempa untuk ngurus narkoba yang nggak boleh takut amat, harus berani. Akhirnya sudah teratasi penakut saya. Menunda-nunda, maksudnya menunda-nunda malas, bukan malas, pengen damai dulu. Gue mau damai dulu deh, nanti aja deh damai dulu. Tidak tegas kenapa? Karena itu tadi nggak mau konflik dan cari aman sendiri, dan kadang tidak punya motivasi. Ini kalau bukan suami saya yang suruh, ayolah Bu Isa, ya Bu Isa seminar lah, ceritakanlah itu perbedaan-perbedaan yang Bu Isa pelajari ke orang-orang gitu ya. Suami saya kalau panggil saya Bu Isa, Mas Anggi, ya. Gara-gara dialah itu saya akhirnya mau share kalau kayak gini. Kalau enggak sih maunya di rumah aja, ngapain sih gitu. Ya. Ini kelemahan orang pragmatis. Tapi dengan kita tahu kita punya kelemahan, kita bisa atasi kelemahan ini. Kita upgrade, kita punya kekuatan. Ini pragmatis. Oke? Dalam pekerjaan apa sih pragmatis ini? Piawai dalam menangani perseteruan. Makanya orang-orang pragmatis ini bagusnya jadi konsultan, konselor, terapis, psikolog, dokter, yang gitu. Ya, hakim. Nah, ini hakim harus yang pragmatis ya. Kemudian mengatasi masalah secara objektif. Dia selalu harus tanya sama orang itu. Kan konseling kan begitu kan, objektif kan. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Suami saya itu lihat saya duduk dari pagi sampai malam di sini, dia udah sakit kepala. Kalau saya monoton aja, ya saya suka gitu. Malah disuruh keluar rumah yang saya sakit kepala. Dia aduh ngapain lagi? Wah, Bu Isa duduk lagi di situ, ngomong lagi kan gitu. Ya kan? Nah, jadi emang orang pragmatis ini untuk pekerjaan yang monoton, ya bikin sesuatu produk yang duduk aja di situ, itu kuat. Sebagai pemimpin, bisa nggak pragmatis sebagai pemimpin? Bisa. Dengan ciri khas dia apa? Pemimpinnya tenang aja, tenang, nggak gerasa kerusuk, ya, pandai menguasai diri, apalagi kalau belajar manajemen emosi, ya, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Kalau rapat, ini yang susah nih kalau rapat. Diajak rapat 5 orang, 5-5-nya ditanya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kalau rapatnya bisa 50 orang, selesai, habis itu. Ya. Jadi sebagai pemimpin dia punya kekuatannya ini. Pemimpin yang tenang, pandai menguasai diri, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Ya. Dan bahasa kasihnya orang pragmatis ini sentuhan fisik. Dia selalu ingin memberikan sentuhan, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangannya. Dan sebetulnya dia ingin juga mendapat sentuhan fisik. Tapi apa daya, pasangannya kan pasti berbeda tadi. Secara alami, fitrahnya kan pasti berbeda. Bukan sama-sama pragmatis ketemu pragmatis, atau apalagi yang pragmatis dominan. Dia nggak bakal ketemu pragmatis dominan, kecuali yang pragmatisnya nggak dominan. Ya. Nah ini yang harus juga ditahu, makanya saya pribadi dari dulu saya yang duluan gandeng suami, saya yang duluan ya, datangin suami untuk peluk dia dan sebagainya. Jadi kalau nggak belajar, sakit kepala dan berpikir kenapa sih gue melulu. Ya, nah ini sentuhan fisik, bahasa kasih sayang seorang pragmatis. Kemudian berikutnya, yang tadi Mas Sanggi tadi pilih penulis skenario ya.
Nah, orang yang pilih penulis skenario, baik pilihan pertama maupun kedua, ini kita sebutnya melankolis. Hasratnya sempurna, melakukan apa-apa dengan sempurna, dan ciri khasnya pemikir. Mas Anggi terasa gitu, pemikir? Anda seorang thinker, pemikir? Iya kayaknya. Bisa ditanyakan kepada istri mungkin. Iya, kalau lihat wajahnya sih kelihatan banget pemikir. Gitu. Jadi apa-apa dipikirin dan detail, orangnya detail. Ingin melakukan apa-apa dengan baik, teratur, sempurna. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau boleh ditambahin mungkin karena ada pengaruh dari ibu saya yang ekstrovert, jadi juga kata ibu tadi jadi mengubah ke agak tengah gitu. Iya, itu belajar ibu. Kan? Itu belajar. Jadi watak pembelajaran ya. Atau pengaruh. Ya, mungkin dari ayah ya, melankolisnya ya. Atau dari keluarga. Karena ini watak genetik. Ya, watak genetik. Bisa bukan dari ibu tetapi ayahnya ibu barangkali atau ibunya ibu atau mungkin yang dari terahnya ayah ya karena dia nanti akan ya menurun ya genetik kepada cucunya ini gitu ya. Nah, oke, sekarang melankolis ini gampang ya Mas Anggi dari kecil kalau pencet pasta gigi dari bawah ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Dari kecil nggak dari bawah? Lebih cenderung dari mana? Mungkin dari bawah sih mungkin ya. Mungkin ada beberapa hal lain yang lebih rutin. Iya, saya maksa nih buat Mas Anggi nginget-nginget kehidupannya. Ya, makanya tadi minta izin dulu nih. Disaksikan oleh teman di jamaah Zoomia 100 orang nih. Saya udah lagi 99 nih. Di YouTube ya mungkin lebih ya. Ya. Biasanya orang yang melankolis selalu mencoba pencet odolnya pasta gigi pada saat mau sikat gigi dari bawah. Dari bawah. Tanpa terasa loh itu. Nuntun otaknya. Dari bawah. Ya. Kemudian satu ketika ada orang pinjem pasta giginya dari tengah. Itu waktu mau pencet lagi, dia dari bawah lagi seperti itu. Ya. Ini yang melankolis asli. Ya. Nah, jadi sejak kecil pencet pasta gigi selalu dari bawah. Bahkan digulung ya. Watak lain, kalau misalnya udah habis, kadang-kadang dia nggak, males nih ngapain digulung-gulung, ganti aja watak lain ya. Apalagi watak yang ekstrovert. Tapi kalau melankolis itu, dari bawah, gitu. Ya. Dari bawah dia ya, dilipat. Bahkan digunting, diambil dalamnya, ada juga yang begini. Kalau ini barangkali melankolis ibu-ibu nih. Gaji suaminya belum keluar, nah udah melankolis emak-emak. Nah begini dia nih digunting sampai dalam habis. Ya ekonomis ini namanya ya, iya. Karena selalu mau sempurna, bahkan sempurna habisnya. Ya. Ini ciri khas yang paling gampang sekali. Ya, nah, kemudian dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, dan kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua gitu. Ya, orang-orang melankolis yang pilih tadi penulis skenario, ini saya yakin dompetnya rapi sekali. Ini aja masih belum rapin. Kalau dapat kembali uangnya, kembaliannya lecek, minta ganti. Nah, kalau itu melankolis ibu-ibu itu. Ganti dong yang nggak lecek gitu kan. Ya, atau dia punya dompet untuk uang lecek. Itulah ibu-ibu. Ya. Itu luar biasa ya, orang melankolis itu mengorganize itu gampang banget. Makanya kalau saya lihat tutorial ya ibu-ibu mengatur dapur, bumbu dapur yang rapi banget sampai tulisannya rapi, itu melankolis seneng banget gitu. Watak lain bisa belajar, cuman agak mencong-mencong dikit kan, bikin label di botol-botol dapurnya gitu yang isinya lada, gula dan sebagainya gitu. Kalau orang melankolis mah rapi. Kemudian apa sih? Kekuatannya sempurna, analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Ya, berbakat. Apalagi kalau memang jelas secara genetik bakatnya itu misalnya kecerdasan musikalis. Itu main musiknya nggak asal-asalan main musik kalau orang melankolis. Atau punya bakatnya kecerdasan visual spasial yang menggambar, itu nggak asal menggambar kalau orang melankolis. Ya, watak lain ada, bisa punya bakat kecerdasan visual spasial, tapi cara menggambarnya melankolis lebih detail sekali.
ya, dan sangat tekun. Makanya orang melankolis ini cenderung ya dia jenius, ya, karena dia sangat analitis, tekun, disiplin. Tapi ada kelemahannya juga karena tadi jangan kepastikan apa pemurung. Kenapa? Karena mikir terus. Ya. Jadi serius. Dan memang memilih lebih senang sendiri karena tadi introvert tadi. Dan ya kalau dia ada kesal, mungkin ada yang menghina dia atau bikin sedih dia, itu dia ingat terus karena pemikir. Makanya ada istilahnya pendendam. Tinggal dia mau nggak memaafkan kan gitu. Teoritis karena analisa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Selalu kenapa? Dan perasa orangnya sangat sensitif. Ya, makanya sangat peduli gitu. Ada teman barangkali ya kurang dananya, maka dia mikirin, aduh kasihannya gimana caranya bantuin teman itu. Ya, atau adiknya, saudara kandungnya nggak punya sesuatu yang dia punya, dia perasa banget, ya, kasihan ya Bu, adikku nggak ada. Nah, anak saya soalnya nomor 3 tuh pemikir, yang melankolis. Ini dia. Kemudian dalam pekerjaan apa melankolis? Kemampuannya detail, mendalam. Ya. Kemudian kemampuan analisanya juga ya mumpuni. Kok gini ya, kok gitu ya, ini otak kirinya dia jalan. Standar tinggi memang orang melankolis. Buat ibu-ibu nih, ya kalau orang melankolis beli barang itu harus standar tinggi, bukan masalah mahal, dia harus bagus, ya jahitannya sempurna. Kalau beli baju orang melankolis, kancingnya, benangnya kemana-mana nggak jadi beli tuh. Dia cari lagi yang rapi, lebih rapi, ya. Antara benang dengan kancing nggak sama warnanya, itu bukan standarnya melankolis. Makanya orang melankolis barang-barangnya itu bagus-bagus dan tahan lama. Karena memang juga ya memilih barang standarnya tinggi. Dalam pekerjaan juga standar tinggi. Terus prestasi tinggi. Makanya standarnya orang melankolis sejak anak-anak, kalau dia matematika selalu mau tinggi. Saya matematika 100, sekalinya dapat 80 bisa nangis orang melankolis. Karena menurut dia jauh di bawah standar. Padahal watak lain dapat 80 udah seneng banget. Ya, orang melankolis ini standarnya 100 dapat 80 nangis. Orang plekmatis ya dapat 60 aja nggak nangis, dia malah bersyukur. Ini lihat temennya yang 80 kok nangis gitu. Inilah melankolis, standar tinggi. Ya, prestasi juga tinggi. Sebagai pemimpin bagaimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Memang pandai mengorganize. Otaknya tuh suruh mengorganize. Begini caranya. Dan selalu mau hasratnya rapi. Memiliki kreativitas yang mendalam. Ini orang melankolis. Karena detail. Ya. Terus menginginkan prestasi yang berkualitas. Pokoknya ya maunya juara. Bisa kayak gitu nih orang melankolis. Dan peka terhadap perasaan orang lain. Jadi sebagai pemimpinnya beginilah pemimpin melankolis. Ya. Dan apa sih bahasa kasih sayangnya? Ya nih, termasuk bahasa kasihnya yang waktu yang berkualitas. Quality time, senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Orang melankolis ini kayak gini. Makanya kalau punya suami melankolis, kita harus tahu kalau dia udah di rumah, ya udah deh pekerjaan yang di luar sana udah deh di stop temenin di rumah. Atau misalnya pasangan hidup yang quality time, waktu yang bersama, ya senantiasa mau antar istrinya jalan walaupun dia cuma ngedrop aja atau tunggu di mobil, ya maka terimalah dengan senang hati. Karena kalau ditolak nanti dia merasa nggak berguna. Sini aku anterin, terus kata istrinya nggak usah gampang gini aja, nggak usah. Itu seorang yang melankolis yang punya bahasa kasih waktu berkualitas ditolak seperti itu wah sedih banget. Ya. Tapi di sisi lain, ya orang melankolis juga bisa jadi ya bahasa kasihnya yaitu hadiah. Receiving gift. Ada yang melankolis hadiah. Senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan, ya, dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya. Dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangan. Ini bahasa kasih. Ya. Mas Anggi tanya lagi boleh? Kira-kira bahasa kasihnya Mas Anggi lebih ke
quality time atau receiving gift? Quality time dan giving gift sih. Iya, berarti memberi lebih ya, dan quality time juga itu. Berarti benar-benar melankolis nih. Ini di chat sama istri sekarang lagi ketawa-ketawa aja kita ngebahas. Kamu banget katanya. Mbak Andra, ini suaminya rupanya senang ditemenin dan senang kalau dikasih hadiah, hadiahnya disimpan. Ya kan gitu ya Mas? Kalau Mas Anggi ngasih. Senang memberi hadiah sih, lebih memberi hadiah dan hadiahnya disimpan atau dihargai. Ya kan? Jadi Mas Anggi senang nih kasih hadiah ke istri. Istri tuh menghargai, disimpan dan di tempat yang bagus gitu simpannya gitu. Iya kan? Iya. Dan sesungguhnya juga sebetulnya senang juga dikasih hadiah. Sesungguhnya. Hanya biasanya hadiah dari orang melankolis bagus hadiahnya. Terus nanti diberi hadiah oleh orang lain langsung, waduh kalau kualitas hadiahnya nggak oke, waduh. Ya karena biasanya orang melankolis kalau milih hadiah itu standar tinggi, Mas. Lebih ke thoughtful sih, kayak misalnya buatan sendiri atau tulisan gitu, bukan yang bisa dibuat dibeli gitu ya. Benar banget. Apalagi hanya tulisan secari kertas, miss you, darling, itu harus ditaruh. Disimpan baik-baik. Ini yang disebut ya bahasa kasih sayang. Ya. Terkadang ya, saya belum tahu nih Mbak Andra. Nanti kita dengarkan pengakuan Mbak Andra ini. Ya, terkadang suami yang melankolis, istrinya yang watak spontan, yang bahasa kasihnya berbeda dengan ini. Gitu. Makanya waktu dikasih hadiah, ya, karena belum belajar, ditaruhlah asal taruh. Makanya si suami langsung ya cuma ditaruh di situ gitu. Ya, ini pada umumnya. Tapi ada juga yang watak suaminya menerima hadiah, melankolis yang tadi memberikan waktu dan menerima hadiah. Si istri ada juga part of personality-nya yang melankolis juga sedikit. Jadi dia ngerti, oh ya ini hadiahnya harus disimpan gitu. Ada juga yang begitu. Ya, tapi hampir seringnya ini istrinya yang spontan, yang dia taruh, oke, terima kasih, senang pertama, terima kasih ya, terus taruhnya ada di laci sinilah, ketumpuk dengan laci sinilah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang harus diperbaiki nih, supaya apa? Supaya si suami atau pasangan yang memberikan hadiah ini dengan senang hati bahwa oh saya ya dihargai. Ya. Baik, kemudian berikutnya, koleris, sutradara. Nah, ini hasrat mengatur. Ya. Dan dia ciri khasnya pelaku. Ya. Do it, gitu. Ini koleris. Ya. Koleris ini asal kata dari kole, empedu kuning. Kalau melankolis dari mela, empedu merah. Plekmatis dari plekma, lendir. Gitu. Itu kata Hippocrates. Ya. Tapi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan cairan-cairan tadi sebetulnya. Karena udah terlanjur aja, bayangin ya. Abad ke-4 sebelum Masehi sudah dibuat nama-namanya, sudah dipakai aja. Ya. Hasratnya mengatur. Saya suka nih kasih contoh, Ibu Susi ini termasuk perempuan yang berwatak koleris. Nih. Dia kalau ngatur saklek, tak, sangat berprinsip, tak. Dan kuat dia. Ya. Kuat mengorganize, kuat prinsipnya, kuat ngaturnya, kuat marahnya juga kalau misalnya yang diatur nggak mau cepat, nah gitu, tenggelamkan kapal, itu jelas banget, koleris banget itu. Ya, nah, biasanya orang koleris karena senang mengatur tanpa terasa tangannya, kamu nanti gini ya, ya, yang mengorganize orang atau kalimatnya menyuruh orang itu nggak pakai karena memang otaknya ayo diatur, come on diatur. Ayo diorganize kan gitu, dan mau cepat, ya, mau cepat. Makanya ya kekuatannya adalah pemimpin yang berkemauan keras, tegas, produktif, independen dan memiliki visi. Ini orang koleris. Kalau tadi pilihan pertamanya sutradara, kelihatan banget itu nanti, terasa banget itu. Ya. Suami saya yang koleris, jelas ya. Ini kalau nggak belajar, ampun deh. Kenapa? Karena dia itu kan kelemahannya apa? Dingin, terburu-buru, ya,
marah kalau misalnya kita nggak siap, sigap, sarkas langsung, dan sulit mengampuni. Ini beratnya ini kalau punya pasangan, kalau kita nggak belajar. Oke? Dalam pekerjaan apa? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun dia laki-laki. Apalagi kalau perempuan yang memang aslinya perempuan multitasking. Sudah perempuan koleris, banyak banget yang bisa dikerjain tuh. Ya. Kemudian berorientasi target, apa tujuannya, apa masalahnya, apa maunya, selalu apa. Saya kalau selalu ditanya sama suami dulu ya, setiap mau bikin sesuatu dia tanya apa. Waduh, ini saya kalau ditanya apa tuh berat banget. Karena saya biasanya bagaimana. Karena pragmatis itu bagaimana, menjelaskan how to-nya. Kalau ini what is. Nah, itu. Dan berkembang dalam kompetisi. Orang koleris makin banyak pesaingnya, kompetisi makin berkembang dia. Sementara orang pragmatis kalau kompetisi dia males, ngapain? Gitu. Ya, nah ini sebagai pemimpin jelas ini pemimpin yang kecenderungan untuk memimpin ini dibanding watak lain ini dominan. Karena hasrat mengatur tadi. Mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Dia punya insting tuh kuat. Ini bisa nih pasti. Kalimatnya itu selalu ada pastinya. Bisa nih pasti. Itu jelas seorang koleris tuh. Kalau dikit-dikit kurang lebih kira-kira itu biasanya bukan koleris itu. Tapi kalau tak itu koleris. Ya. Kemudian dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Dia cepat bosan orang koleris. Ya, suami saya lihat saya di meja ini udah bosan katanya hampir 2 tahun. Padahal dia juga yang suruh saya kerja dari rumah dengan seperti ini. Tapi dia udah bosan dia lihatnya. Makanya dia yang pergi aja nggak apa-apa. Ayah pergi aja nggak apa-apa. Nggak usah lihat Bu Isa. Kadang dia suruh saya coba Bu Isa mejanya pindahin ke atas, mejanya pindahin ke bawah. Dia yang bosan. Aku nggak bosan. Ya, nah ini yang berbedanya nanti. Yakin dan tidak mudah patah semangat. Kalaupun gagal, besok udah mulai kerja lagi. Hari ini aja gagal, cuman sehari 2 hari, besok kerja. Ini koleris sebagai pemimpin. Ya. Kemudian bahasa kasihnya apa? Pelayanan. Ya. Act of service, senang dengan dan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani juga oleh pasangan. Saya kalau dilayani sama suami dalam artian misalnya saya minta sesuatu gitu ya, ini genteng kamar ini nih misalnya gitu ya, atau eternitnya kok kayaknya udah mulai lembab nih. Besok itu dia layani saya, walaupun bukan dia yang kerjakan sendiri, dia tinggal telepon suruh orang betulin Ethernet kamar saya, gitu. Atau ya AC-nya udah mulai nggak dingin, oke, besok telepon tukang AC datang, bukan kerjain sendiri. Orang kolerisnya tinggal nyuruh, ya, karena dia ya bisa mengatur, bisa menyuruh. Ini dan itu ternyata cinta dia kalau dia begitu sama saya. Banyak kita nih pasangan yang aslinya pragmatis, yang damai, punya pasangan koleris, ya orang koleris sebetulnya sudah menyatakan cinta dengan cara dia memberikan pelayanan, kita merasa kok gitu sih? Inilah karena nggak belajar ya. Dan juga koleris ada juga yang menerima hadiah. Kayak melankolis dia bisa ada 2. Suami saya nih karena dia koleris, saya tahu dia pelayanan juga dan ada juga memberikan hadiah. Sejak saya belajar tentang bahasa kasih 5 tahun yang lalu, maka setiap dia kasih saya jam tangan kah, parfum kah, atau apa, saya harus taruh di tempat yang dia lihat. Jadi kalau habis sholat dia lihat, ditaruh di situ. Gitu. Atau dia selalu tanya, nggak dipakai jamnya? Ini kamu pakai parfum yang mana? Ya, sisir yang mana? Baju ini kan nggak dipakai. Itu akan bertanya kayak gitu. Dulu saya merasa, gitu banget sih. Gitu. Nah setelah belajar, ternyata kalau dia melayani dan memberi hadiah, itu dia sayang. Maka dia juga kepengen apa yang dia berikan, saya hormati, saya hargai. Ya sudah, senanglah. Satu lagi terakhir, sanguinis, artis, yang pilih artis tadi, atau aktor, atau pemain. Dia digelari sanguinis. Sanguinis ini asal kata dari sanguin, ini artinya darah. Ya. Hasratnya gembira. Dan ciri khasnya pembicara. Orang sanguinis nggak kelihatan kalau dia lagi sedih, karena dia memang hasrat gembira. Ya, ngapain lama-lama sedih? Harus gembira hari ini, gitu. Ya. Nah, sanguinis ini gampang carinya. Kalau ada orang lagi kumpul-kumpul cerita dan dia suaranya paling besar dan ketawanya paling besar, paling heboh, itulah sanguinis.
walaupun di kelompok-kelompok misalnya ibu-ibu gitu. Ya. Kelompok bapak-bapak ada suara paling besar, paling cepat ketawanya, kelihatan ada orang sanguinis. Dan paling heboh ceritanya itu orang sanguinis itu. Ya. Nah, orang sanguinis ini orang spontan. Ya, orang spontan, happy, ya. Kemudian itu tadi banyak teman, cuman itu tadi juga ya, dia sering juga ya saking gembiranya dan spontannya, kelemahannya apa? Sering juga lupa nama orang temannya itu, lupa di mana parkir kendaraan, lupa meletakkan barang dan sebagainya. Makanya kalau kita tahu kita sanguinis, kita harus mensiasatinya gitu. Saya juga ada sanguinis walaupun tidak banyak ya. Maka saya sering ya julukan nama-nama teman saya, dan saya suka ulang-ulang supaya saya ingat gitu. Makanya saya sebut-sebut Mbak Uli, sebut-sebut Mbak Cindil, sebut-sebut ya teman-teman yang lain, Mbak Suci. Kadang misalnya saya ada sambungannya Mbak Suci Lembang gitu ya, Mbak Uli Bremen, pokoknya kayak gitu. Ya, ini dalam rangka supaya cara strategi orang-orang sanguinis mengingat. Dan kalau parkir ya segeralah langsung dihafalin G4 gitu, atau di foto. Sekarang enak kan pakai di foto ya. Dulu mah enggak. Orang sanguinis lupa di mana gua parkirnya. Ditanya satpam, "Bu, parkir di mana?" "Itu dia, saya lupa." "Ya udah kalau gitu Ibu mobilnya apa?" "Itu dia juga tadi mau naik mobil yang mana?" Ya, lupa. Ya. Nah, itu orang sanguinis. Apa kekuatan sanguinis? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan memang senang bicara. Ya. Kelemahannya apa? Ada. Ya, ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, egosentris. Emosi labil, orang sanguinis ini cepat ketawa, cepat nangis. Anak saya yang pertama sanguinis banget itu, Mas Lana. Ya, kadang-kadang dia nangis terseduh-seduh, saya kaget, ada apa nak? Ini filmnya Bu, lu kenapa filmnya? Tadi kamu ketawa-ketawa, sedih banget filmnya. Tapi habis itu dia ketawa lagi. Itu yang disebut emosi labil. Membesarkan masalah kalau cerita tuh heboh gitu. Tahu nggak itu makanan Bu, bubur ayam yang di tempat klinik aku Bu, itu enak banget. Nah kalau ngomong kayak gitu tuh orang sanguinis. Tidak disiplin memang, kenapa? Karena selalu ingin gembira gitu, sehingga setiap dia mau melakukan sesuatu ya karena terlalu gembira akhirnya tidak dikerjakan. Nah ini kelemahan dari sanguinis. Kalau dia jadi dalam pekerjaan apa cocoknya? Kreativitas warna-warni, ada aja idenya. Makanya orang-orang yang sanguinis asli itu menjadi influencer kah, menjadi YouTuber kah, menjadi IO kah, itu cocok banget. Ya. Menjadi MC apalagi itu cocok banget itu. Jadi host itu cocok banget. Ya. Kemudian penuh optimisme. Kelihatan banget orang sanguinis itu. Kemudian lagi berharga dalam hal menggembirakan orang lain. Makanya kalau MC bukan sanguinis, oh itu acara melempem. Tapi kalau host MC yang untuk acara ya ketemu apalagi dia orang sanguinis, oh itu seru itu. Ada aja dia cerita ini itu. Dan senang menghibur. Makanya hampir semua pelawak-pelawak yang bukan komika ya. Kalau komika itu pelawak dari melankolis. Ya. Itu adalah orang sanguinis. Ya. Ludruk, lenong, ketoprak, pokoknya yang spontan-spontan itu orang sanguinis. Tapi kalau komika, ya stand up comedy, kemudian Mr. Bean itu adalah ya penghibur yang dari melankolis karena semua harus dicatat, ya ditulis. Semakin bagus tulisannya, semakin lucu dia, ya kayak gitu. Apa? Sebagai pemimpin dia punya kekuatan membangkitkan semangat. Ya. Kedua, menginspirasi orang untuk bekerja. Ketiga, pandai membujuk dan menghibur orang karena dia ini banget ya, sangat-sangat aware pada orang lain. Dan senang membuat kegiatan kreatif dan senang mengajak orang yang banyak. Ada aja kreativitasnya dia. Bikin ini yuk, bikin ini yuk, bikin ini. Dan selalu mau rame-rame selalu. Ini sanguinis. Bahasa kasihnya apa? Kata-kata pendukung. Kalau kita punya suami sanguinis, maka word of affirmation ini kebutuhan dia. Senantiasa, karena dia senang memuji, menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Ya. Ini kalau punya anak sanguinis juga kita pakai cara kayak gini. Karena kalau kita tahu
tentang bahasa kasihnya dan kita pakai untuk charge dia punya baterai kasih sayang di otaknya, maka pasangan yang sanguinis atau anak yang sanguinis atau sahabat yang sanguinis, dia tuh luar biasa, dia akan menjadi pasangan atau anak atau sahabat yang very happy dan dia senang banget sama kita gitu. Inilah watak yang kemudian kita rangkaikan dengan kebutuhan emotional need-nya, yaitu dengan penyampaian bahasa kasihnya. Ya. Nah ini, jadi kalau kita kelompokkan begini, ya, bawah dengan bawah. Kalau tadi teman-teman ada yang pilih penonton dan penulis skenario, atau kebalikannya penulis skenario dan penonton, ya Anda introvert. Kemudian kalau pilih tadi artis, pilihan pertama artis dan sutradara artis, berarti Anda yang ekstrovert. Ya. Tapi kalau tadi pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, atau kebalikannya, pilihan pertama penonton, pilihan kedua artis, inilah yang disebut ambivert. Ya. Atau tadi pilihan pertamanya melankolis, penulis skenario, pilihan keduanya sutradara, atau kebalikannya, pilihan pertama sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario, inilah ambivert. Seperti itu. Ya. Adakah bersilang Bu Aisyah, watak plekmatis dan koleris? Karena saya tadi pilih pertama penonton, kedua sutradara, misalnya ada yang begitu ya. Atau pilihan pertama saya sutradara, pilihan kedua penonton. Atau silang yang di sini. Saya pilih pertamanya penulis skenario, Bu Aisyah. Pilihan keduanya artis. Atau ada yang bilang, saya pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario. Ini bersilang. Ya. Berarti satu yang Anda pilih adalah watak bawaan, satu lagi karena pembelajaran. Biasanya karena usia juga. Dan yang suka ragu itu biasanya yang ambivert. Tapi kalau pasangan hidup itu bersilang. Tergantung pilihan dominannya apa. Contoh saya misalnya, saya orang penonton, asli penonton, 85% Bu Isa ini penonton. Suaminya asli koleris. Walaupun kami ada di titik pertemuan sama-sama di part of personality kita nih, di dalam ya keping-keping kepribadiannya itu ada di sanguinis gitu. Tapi karena saya dominan sekali plekmatis, maka suami saya koleris. Ini jatuh cintanya karena yang koleris ya melihat saya damai dan saya merasa ada yang bisa memberikan atau mengatur saya gitu. Itu jatuh cinta di awal-awal. 3 bulan menikah, kalau nggak belajar, aduh, kenapa saya disuruh-suruh? Kata si istri yang plekmatis. Kata suami yang koleris, ya, aduh, kenapa pasanganku lelet banget, lambat banget. Saya dulu tidur siang aja nggak boleh. Karena dianggap lelet, padahal saya butuh tidur siang. Kenapa? Ini sebagai orang plekmatis, ya, masuk ke keluarga suami yang cukup keras semuanya, itu habis energi. Kebalikannya juga, biasanya orang yang dominan melankolis, pasangannya ada sanguinisnya, yang gembira, yang spontan. Yang istri sanguinis, suami melankolis, itu biasanya ya sangat cocok, ini jatuh cintanya begini. Tapi kalau 3 bulan tidak langsung belajar tentang watak, mulai itu. Karena sangat berbeda, bertolak belakang, maka dia akan ya konflik di perbedaan-perbedaan tersebut. Satu mau cepat dan spontan, nggak usah dipikir-pikir, udah maju aja. Satu lagi, ntar dulu. Kasih waktu 3 hari saya ambil keputusan. Kelamaan, kata si sanguinis. Sanguinis karena mau cepat, mau spontan, kadang-kadang dia berantakan. Maka yang rapiin yang melankolis. Bolehkah itu? Boleh banget. Cuman sekali lagi harus dijembatani dengan belajar, sehingga ya menerima bahwa dia soulmate aku. Kenapa? Karena pun tidak dengan dia, saya misalnya tidak dengan Ayah Toto, maka saya juga dapat laki-laki yang persis sama. Paling casing wajahnya aja yang beda. Ya, saya dapat koleris gitu.